Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adira. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu pemilik usaha UMKM di daerah saya. Yuk ikuti dan simak videonya hingga selesai ya. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Siti Adira, mahasiswi dari Universitas Taman Siswa Palembang. Hari ini saya meminta izin pada Ibu untuk diwawancarai mengenai usaha UMKM yang Ibu jalani. Apakah Ibu berkenan, Bu? Boleh. Iya, Kalau begitu sebelumnya, kalau boleh tahu nama Ibu siapa, Bu? Ibu Siti Romlah. Ibu Siti Romlah. Yang saya tahu Ibu Siti Romlah memiliki usaha pempek yang bernama Ar-Rahmah. Iya. Nah, betul. bagaimana asal muasal pempek mendirikan usaha ini, Bu? Sebenarnya ini dulu asal muasalnya bukan tidak kepikiran sih nak bakal asal muasalnya memang pertama kebutuhan. Karena waktu itu cerita dari awal ya, cerita dari awal mulai itu sekitar mulai ingin berusaha nih dari tahun 2000 ya, tahun 2000, karena waktu itu anak ibu masih kecil-kecil, anak ibu cuma punya anak dua, tapi kebenaran pas tahun itu tuh memang soal ekonomi ibu lagi benar-benar kesulitan. Suami ibu sudah tidak bekerja, jadi ibu mikir-mikir apa sih usaha yang bisa ibu jalani. Ibu nih sekedar ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga apa sih yang bisa dikerjakan oleh ibu rumah tangga. Jadi ibu punya pikiran karena memang pertama ibu hobi tadinya cuma jualan kecil, pengen coba-coba bikin pempek, ibu jual dari mulai permulaan ya Alhamdulillah ibu coba jual, akhirnya jalan, laku. Nah, alhamdulillah sampai sekarang. Itu sekitar tahun 2021. Tahun 2021? Tahun 2000, bukan tahun 2001, tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Lalu pada awal mula terbukanya pempek ini itu langsung jenis banyak atau satu jenis dulu, Bu? Bagaimana dengan jenis pempek pembuatannya? Bukan. Jadi kalau soal pempek itu kan makanan sehari-hari. Kan memang pempek itu banyak jenisnya. Aduh, ya macam-macam lah, pempek telur, pempek pistel. Itu yang ya langsung dibuat itu, dibikin seluruhnya itu, bikin pempek telur, bikin pistel, bikin adaan, ada pempek kerupuk, ada lenjer. Cuma karena waktu itu ibu memang baru mulai, ibu juga jual bukan punya counter, bukan punya toko. Jadi waktu itu ibu cuma nitip baru-baru ibu sendiri ke itu. Nah, ternyata di antara empat macam makanan yang ibu bikin itu, antara pistel, telur, sama kerupuk, sama lenjer adaan itu, yang paling diminati itu pistel. Pistel itu waktu itu alasan apa pistel paling diminati? Karena ternyata yang bikin pistel itu tidak banyak. Yang bikin telur, yang bikin pempek, yang lain tuh mereka bikin semua. Untuk pistel tuh memang cuma ibu yang bikin. Jadi itulah yang pertama ibu geluti, mungkin itu sekitar setahun ibu itu geluti bikin pistel itu dengan cara ibu titip-titip ke di warung-warung, di pasar-pasar yang jualan makanan. Nah, kadang-kadang ibu titip ke di ini juga, di tempat yang penjualan pempek, karena mereka itu cuma bikin yang lain-lain kan, cuma bikin telur, bikin ini, ternyata pistel tidak bikin. Jadi ibu yang bikin pistel, ibu nitip di situ. Alhamdulillah itu berhasil sampai 1 tahun. Berarti tahun awal usaha Ibu dari tahun 2000, dan strategi pemasaran dari warung ke warung, toko kecil, toko besar, hingga perusahaan. Nah, kalau begitu pada masa pandemik yang kita hadapi 2 tahun belakang ini, bagaimana strategi Ibu untuk mengembangkan usaha ini atau mempertahankan usaha yang agar tetap berjalan?
Ngelanjut ke cerita ibu yang waktu itu ibu kan sekedar jualan pistel untuk sekali kan, ternyata kalau waktu ibu kan sekedar nitip itu, tapi rasa-rasanya ibu ini kurang puas. Jadi akhirnya ibu punya inisiatif. Jadi alhamdulillah karena dari usaha empek-empek yang tidak sengaja ini bisa berkembang. Jadi waktu itu sampai sekarang pun ibu masih belum punya counter belum punya counter. Jadi ibu ini jualnya counter istilahnya counter tetap ya di rumah, di tempat rumah ibu yang ibu tempati ini. Untuk strategi pemasaran, ibu mulai buka itu mulai jualan sendiri. Sudah kayaknya nitip sudah mulai kurang efektif, bukan kurang efektif gimana kan, karena ya mereka tuh ada yang sudah tidak jualan, ada juga yang sudah pindah, pokoknya sudah mulai berkurang lah. Jadi ibu punya pemikiran lagi macam mana supaya usaha ibu tetap jalan. Ibu beli mobil, akhirnya ibu jual di mobil. Jadi ibu jual di mobil tuh istilahnya ibu nih ngagen. Nah itu kan memang di Cinde, itu di pasar Cinde yang pagi-pagi itu, pasar pagi itu bukanya tiap pagi. Memang di situ untuk pasar subuh itu sudah mulai buka. Itu tahunya di situ memang tempat makanan yang enak, murah, higienis ya, di situ carinya di tempat Cinde itu. Daerah Cinde. Daerah Cinde. Jadi ibu coba di situ karena memang alhamdulillah sebenarnya empek-empek ibu nih murah, enak, tapi higienis. Ibu nih kan pertama ibu bisa jual murah karena ibu memang bikin sendiri, ini usaha keluarga. Jadi tidak banyak mengeluarkan biaya macam biaya paling ibu tidak ada begitu banyak ngambil biaya karena tidak begitu banyak tenaga kerja, terutama memanfaat ke keluarga. Itu juga kan tidak sewa toko, mobil, kendaraan paling-paling kan cuma isi bensin. Jadi ibu di situ bisa jual murah. Nah alhamdulillah dari situlah mulai terbuka pasar-pasar yang lain. Ibu juga ini strategi ibu untuk ibu tetap mempertahankan ke usaha ibu supaya tetap berjalan. Nah dari situ alhamdulillah karena ibu nih istilahnya jualan nih dari mulut ke mulut, bukannya dari ini, jadi dari mereka yang kenal dengan ibu membeli, akhirnya ada orang lain bertanya di sini. Jadi penjualan ya boleh dikatakan melalui online, melalui HP lah. Jadi mereka pesan dengan ibu, ya alhamdulillah berjalan. Akhirnya lambat laun ada yang juga alhamdulillah. Jadi dari mulut ke mulut tadi, dari ada yang dari asrama, jadi mulai juga pengen ngajak kerjasama dengan ibu. Nah, asrama haji ya Bu? Ya, asrama haji. Alhamdulillah ibu nih walaupun usaha rumahan, usaha kecil, makanan, tapi ibu perhatikan bener-bener soal kualitas, kehigienisan, kebersihan. Jadi ibu juga sudah mendapatkan sertifikat halal. Jadi dari situlah alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Jadi kalau dari tahun 2000 sampai sekarang nih sudah tahun 2022. Alhamdulillah dari usaha ibu nih ibu sudah merasakan hasilnya. Bukan berarti ibu pamer ya, karena memang ini bagi ibu ini usaha yang sangat kecil,
tapi manfaatnya begitu besar untuk ibu. Dan anak ibu bertahap dari awal sampai naik. Dari dulu yang pertama-tama ibu cuma jualan 50 biji per hari dengan nitip-nitip di warung-warung. Alhamdulillah lambat laun sekarang nih ibu sampai sehari pun pernah sampai menjual 6.000 biji sampai sekarang. Dan alhamdulillah hasil dari penjualan pempek, selain ibu bisa nyekolahkan anak, dua anak sampai sarjana semua, ibu juga sudah bisa beli mobil. Dan alhamdulillah tahun 2021 sehabis pandemi kemarin ibu sudah berangkat umroh bersama keluarga, alhamdulillah. Ini membawa berkah ya Bu ya. Benar membawa berkah, benar membawa berkah. Jadi jangan takut untuk memulai usaha walaupun itu sekecil apapun. Nah, ada lagi kemarin di saat pandemi itu ya memang ya istilahnya pandemi, memang kita tidak boleh berjualan kan, memang di mana-mana tutup. Tapi karena ibu ini memang usaha ibu bukan berjualan di pinggir jalan atau di toko, alhamdulillah tetap berjalan. Jadi mereka yang biasa pesan dengan ibu tetap pesan melalui HP, melalui pesan tetap melalui HP. Sudah itu ibu juga ada kerjasama dengan ibu-ibu arisan yang tiap lebaran itu ada paket lebaran. Alhamdulillah sampai sekarang ibu tetap berjalan, alhamdulillah. Semoga ke depan ibu tambah lancar. Amin, lagi, amin. Maju lagi. Kira-kira itulah cuplikan sekelumit usaha dari ibu. Wow, itu ada perjuangan seorang ibu, usahawan ya. Benar-benar ini memang jadi juga jangan diremehkan. Seorang ibu rumah tangga pun kalau dia mau berusaha, insya Allah melebihi hasil dari pokoknya jangan diremehkan lah. Alhamdulillah ibu sudah merasakan sendiri, dari yang jualan dari yang kecil, yang benar-benar kecil, dari sehari cuma waktu ingat ibu benar-benar ingat waktu itu cuma 50 biji yang harga per biji waktu itu cuma Rp400, sampai sekarang sudah ada yang harga per bijinya 3.000. Tergantung ikan juga. Pokoknya alhamdulillah kita jangan takut memulai usaha. Jangan takut usaha. Nah, itulah yang ibu rasakan, keberkahan dari usaha ibu ini. Alhamdulillah, ibu benar-benar bersyukur dengan Allah, dengan pertolongan dari keluarga, dengan doa anak-anak, bantuan dari support dari suami. Alhamdulillah, berkah sampai sekarang. Di Adira kedepannya pengen buka usaha atau jangan ragu. Nah, itulah sekelumit pengalaman ibu selama ibu berusaha sampai sekarang. Kalau untuk pelajaran di Adira, kalau selesai kuliah, kita kan bukan berarti harus, yo boleh sih, misal kita pengen jadi kantoran, pengen menjadi perusahaan, tapi tidak ada salahnya juga kalau kita buka usaha sendiri. Itu insya Allah bisa dijalankan bersama-sama. Semakin kita tinggi ilmu, insya Allah pasti ada manfaatnya. Insya Allah pasti manfaatnya. Amin. Kira-kira cuma itulah Dek yang bisa ibu bagi pengalaman ibu. Baiklah Bu, berarti perjuangan ibu dari awal sampai sekarang itu tidak sia-sia sama sekali. Dan semoga saya bisa mengikuti apa yang ibu Amin. dapat dengan baik. Boleh aku jawab lagi Dek pertanyaan Adek. Ini Dek, untuk usaha, kalau memang kita berusaha tuh ndak ada yang sia-sia Dek. Kita berusaha itu ndak ada yang sia-sia. Apalagi kan adik mahasiswi itu perjalanannya masih panjang banget. Pokoknya intinya Dek, kita apapun usaha itu kalau memang kita berusaha tidak pernah akan sia-sia, asal kita sungguh-sungguh. Itu yang bisa ibu bagi ke adik. Terima kasih Bu, nasihat yang sangat berharga untuk saya sendiri, mungkin untuk pendengar juga.
Kalau begitu, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan, kesempatan yang Ibu berikan pada saya untuk wawancara Ibu. Semoga usaha Ibu tetap bertahan, berkembang sampai lebih besar lagi. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama, Adik. Mudah-mudahan Adik juga sukses, kuliahnya cepat selesai. Amin. Kalau bisa juga nanti bisa buka usaha sendiri. Amin. Ya, sama-sama. Makasih juga, Makasih, Adik. Bu. Halo, sama-sama. Pamit ya, Bu. Ya.